Jalan kita memang berbeda. Lihat kita makin beken. Hari ini ada di podcast Turada yang makin keren. Makin keren ya pokoknya Turada kita ya. Kayak yang ada di pinggir aku nih, di kanan aku ada teteh cantik yang makin keren, glowing aja nih. Masya Allah, halo Bu Kiki yang selalu terlihat muda, dari aku muda sampai aku masih muda. Alhamdulillah ya, sesuatu. Teh Indira gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Aku panggilnya Teteh apa aja ya? deh. Oh Teteh boleh. Teh Indira kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik Teteh Kiki. Kemarin aku habis ngelewatin baru melahirkan ya Bu, anak kedua. Alhamdulillah perempuan. Udah sepasang ya? Udah sepasang, jadi udah tutup toko aja. Tutup toko. Ya ini pengumuman ya? Sesuai program pemerintah. Ya ampun, gitu. menurut banget ya sama Menurut pemerintah banget ya. pokoknya ini mah. Bisa diusir, bisa dibawa ke barak. Bisa aja nih Teh Indira. Teman-teman tahu gak nih ya, Teh Indira ini salah satu ikonik banget di kota kita, kota Karawang, kota tercinta kita ya. Bener loh. Teman-teman kalau jalan-jalan ke daerah Ramayana ya, ke depan Ramayana itu ada ikon, gimana Teh geraknya Teh? Gini. Boleh sambil berdiri gak sih? Aduh enggak deh, malu Bu. Gini ya. Iya. Itu adalah siluet badannya dari Teteh ini ya, Teh Iya. Indira. Mungkin kan ada yang belum tahu, luar Pasti nggak biasa. pada tahu juga sih gitu kan. Kalau dulu sih ada wajahnya ya. Kalau dulu ada wajahnya, kalau sekarang kayaknya udah tua ya, jadi udah. Bisa aja masih cantik kok. Ya jadi siluet itu luar biasa loh Teh. Nggak semua orang punya kesempatan, meskipun sekarang siluet aja gitu ya, Iya. icon aja. Tapi itu kalau untuk sebagai orang seni ya mungkin saya juga tahu bahwa itu adalah ikon dari Teh Indira sendiri. Bisa nggak diceritain nih tentang ikon Goyang Karawang ini Teh? Jalan ceritanya dari Jalan ini. ceritanya. Sebelumnya sih mungkin karena aku dari kecil banget ya Teh udah bergelut di dunia seni, apalagi dari kecil udah sering ke dinas di Sparbud Karawang gitu kan. Alhamdulillah sampai sekarang diangkat jadi pegawai di sana gitu. Mungkin karena saya sering di sana, terus dekat sama orang-orang situ, dan prestasi-prestasi yang udah ada lah ya Bu, beberapa yang udah didapatkan. Mungkin mereka ya menganggap kayak bahwa karena Karawang itu terkenal dengan goyang Karawang dan tariannya, maka mungkin diambillah pose foto waktu itu ketika diambil memang event goyang Karawang nasional, masih nasional di 2018 gitu. Karena itu pose yang mungkin pas, bagus, dan cocok untuk kita di Karawang ini ya mungkin dipakai gitu. Alhamdulillah Dapat rezekinya juga ya. Ya rezeki. Tadi berhubung sama ikon Goyang Karawang ini ya Teh, seperti lagunya Kalau Ingat Akan. Masya Allah suaranya. Belum. Belum, oke lagi terus. Tanah Sunda, jangan lupa goyang Karawang, gitu ya. Iya. Ada lagi teman-teman kalau boleh saya nyanyi lagi sedikit ya. Boleh banget, sampai satu album boleh. Malam minggu, malam panjang, rame dina kariaan, kita belandongan kerhiburan, goyang na goyang Karawang. Goyang Karawang ya, itu jadi ada dua lagu ya tentang Goyang Karawang. Yang satu versi pop Lilis Karlina, Teh Lilis Karlina, asli orang Karawang ya Teh. Ya. Yang kedua lagu Buhun ini, yang dulu mungkin saya boleh cerita juga ke Teteh nih ya, diajarkan sama Bapak almarhum Haji Suwanda. Ya. Nah kalau menurut Teteh tentang sedikit tahunya gitu Teteh ya, sejarah Goyang Karawang ini sebetulnya menceritakan tentang apa dari lagu ini gitu Teh? Kalau untuk dari lagu sih aku kurang paham, tapi dengan munculnya kata goyang Karawang ini itu ada di beberapa aspek, ada banyak ya. Ketika ditelusuri itu kenapa sih Karawang itu terkenal dengan goyang Karawang gitu kan. Kalau kita dilihat dari jalannya mungkin zaman dulu ya, mungkin jalannya belum kurang bagus. Terus Karawang ini terkenal dengan lumbung padi. Betul. Padi itu kan kalau udah agak terisi kan dia tuh tinggi, jadi kalau kena angin dia bergoyang, itu masuk. Dan Karawang ini adalah salah satu kota yang kemerdekaan Indonesia. Jadi setidaknya Karawang ini menggoyang menggoyang Indonesia gitu kan. Terus dari perekonomian industrinya gitu. Dan
Jaipong ini kan ketukannya itu dari almarhum Bapak Haji Suwanda. Haji Suwanda Betul. gitu. Terus di Karawang juga kalau kita ambil dari budayanya itu ada bajidoran gitu Betul. ya di situ. Bajidoran itu kan memang ada di daerah Subang, Karawang, terus daerah pesisir lah gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi positifnya mungkin ke situ dari perjuangan, ekonomi, sejarah itu Karawang dapat banget gitu Iya. kan. Itulah kenapa yang namanya katakan goyang, menggoyang maksudnya itu loh. Iya. Gitu. Karawang Bukan dari harus tanda kutip. Goyangannya. Iya, goyangannya. Kalau kita sebetulnya. ambil ke budayanya karena mungkin Karawang ini memiliki iklim yang panas gitu ya, Bu. Bener, Kita tahu bener. sendiri kan Ya, saya iklim orang kita Karawang sangat asli. dingin. Jadi mungkin dari gerak tubuhnya ini kalau kita ambil dari tarian itu memang pasti lebih energik. Betul. Karena mungkin panas gitu kan. Beda lagi, terus kan kita itu bukan kerajaan, kita itu kan lebih ke rakyat gitu. Kalau beda dengan kayak di Jogja ya Bu, itu gerakannya pasti dia lebih tertutup, lebih andalemi, tidak yang kalau kita kan lebih aktif gitu. Karena mereka itu memang ditampilkan untuk raja, jadi mungkin gerakannya lebih sopan, lebih tertutup. Beda dengan kita, kalau kita ya hiburan rakyat gitu. Jadi pasti gerakannya lebih atraktif gitu. Ya luar biasa banget ya sebenarnya sejarahnya. Jadi teman-teman bukan tadi kata Teh ini bukan hanya tentang geol Karawangnya ya, tapi dari sejarah banyak dari padinya, goyang-goyang padi ini ya kan ya. Iya, dari tadi sejarah bahwa Karawang itu salah satu monumen bersejarahnya ada di Rengas Dengklok ya. Ada rumahnya juga kan. Iya, jadi pada saat itu mungkin untuk mengecoh para penjajah, ayo Karawang kita bergoyang untuk ini ada sejarahnya juga Rawa Gede ya Bu ya. Betul. Ya, banyaklah Karawang ini memang. Untuk melawan penjajah pada Masya saat Allah. itu ya sebagai simbol juga. Yang saya dengar juga cerita ini dari Bapak almarhum Haji Suwanda, luar biasa sekali. Boleh dong tepuk tangan mungkin Abah dengar juga dari sana nih Abah. Masya Allah. Iya, Teh Kiki sama Teh Indira lagi mengenalkan lagi budaya goyang Karawang ya yang khas dengan Karawang ini. Karena sebagian anak-anak juga terkadang tidak tahu bahwa Jaipong itu sebagian besar juga dari Karawang. Mereka menjawab dari kota lain. Ya, Teh Indi. Iya, Betul sangat tidak? bangga sekali Karawang mempunyai almarhum Bapak Haji Suwanda. Betul, yang menciptakan ketuk tilu. Ya, ketuk tilu, ketukan Jaipong gitu Pak Haji Suwanda. Dan memang terbentuknya Jaipong itu awalnya itu diambil dari ketukan Pak Haji Suwanda, dikembangkan oleh Bapak almarhum Pak Gugum Gumbira. Ya betul. Jadi Bapak Haji Suwanda ini orang Tanjung Pura teman-teman, harus bangga nih, dekat terhadap Karawang loh, di belakang rumahnya luar biasa. Itu saya pernah main ya Teh Indi dengan banyaknya rampak kendang pada saat itu beliau mengkreasikan kendangnya yang sampai waktu itu mancanegara kan, diceritakan oleh beliau sampai mancanegara mengenalkan Jaipong, ketuk tilu pada saat masa kejayaannya ya teman-teman. Saya melihat sendiri bagaimana beliau dengan usianya yang sudah lanjut usia lah gitu ya, tapi sudah tidak muda lagi. Ya, sudah tidak muda lagi, beliau masih mau melanjutkan karyanya dengan anak-anak pada saat itu, dan sekarang beliau sudah tiada ya Teh Indi ya. Semoga ya anak-anak yang sudah diajarkan beliau ini masih ada, masih eksis gitu dalam bidang budayanya ya. Kan mungkin almarhum itu meninggalkan amal jariah dari karya yang dia hasilkan. Orang bisa mencari rezeki di situ, Masya Allah. Itu adalah sesuatu keinginan dari semua orang ketika meninggalkan suatu ilmu yang bisa amin ya Allah. Teh Indi juga sudah salah satunya sebetulnya ya. Banyak murid ya kan. Teh Indi saya pelatih musik, Teh Indi pelatih tari. Pastinya kan dari situ Teh Indi sudah memberikan ilmu lewat budaya tari ya. Nah, berhubung dengan budaya-budaya tari ini Teh Indi, apakah perjalanannya seperti apa sih upacara adat untuk tariannya dan segala macamnya untuk yang Teh Indi saat ini jalankan gitu, seperti apa tuh Teh Indi? Upacara adat pernikahan ya Bang? Bisa jadi itu ya. Untuk upacara adat pernikahan itu kan setiap adat itu sudah memiliki pakemnya masing-masing. Kita sebagai penerus ya meneruskan dan mengembangkan di sini bukan untuk merubah, tetapi karena mungkin dari zaman ke zaman itu ada perubahan ya Bu, dan kita
apa namanya harus bisa mengikuti permintaan gitu. Jadi ya pasti tidak merubah tapi berkembang gitu. Berkembang, ya. Iya, tapi kalau untuk paten-patennya sih ya sama sih Bu Ya. gitu. Untuk upacara adat Sundanya sendiri lebih banyak muncul atau bagaimana Teh kalau untuk di acara-acara pernikahan ini ataupun acara seremonial pemerintahan dan lainnya seperti apa nih? Alhamdulillah amin sih untuk sekarang masyarakat gitu udah apa ya selalu kayak kalau ada nikahan alhamdulillah sangat menghargai adanya upacara adat gitu kan. Jadi banyak dikenal sama orang lain. Ya di dalam upacara adat itu kita udah tahu ya di situ ada abah lengser, Betul. terus ada payung ageng, ada pamayang. Pamayang itu adalah 4 penari, enggak, penarinya bebas berapa. Cuman pamayang itu adalah penari perempuan, dayang lah kalau bahasa kita. Terus ada ambu, nini. Jadi kalau dulu itu namanya nini ya Bu. Iya. Nini. Kalau sekarang itu berkembang menjadi ambu gitu. Jadi Kenapa dia tuh seperti itu? ya karena perkembangan zaman, permintaan dari pasar gitu kan. Mungkin mereka seneng yang menghibur gitu sih. Terus juga selain ada upacara adat di situ juga ada rangkaian yang sakral, sungkem kepada orang tua. Di situ kan kita berterima kasih lah gitu ya kepada orang tua yang selama ini sudah apa namanya merawat kita gitu, berterima kasih atas segala-galanya gitu. Terus di situ juga ada petuah-petuah gitu kan seperti nincak endok, terus ada belem nyere yang artinya kayak kalau mempunyai masalah diselesaikan sendiri gitu, papas kendi, terus tarik bakakak yang menyimbolkan rezeki harus berbagi kita berdua gitu. Terus ada pasti udah tahu kayak sawer uang, sawer panganten itu mengibaratkan bahwa mau punya rezeki sedikit atau banyak kita harus berbagi gitu. Nah berhubung nih tadi kata Teh Indi ada pergeseran antara nini jadi ambu ya. Saya agak tergelitik sedikit ini ya karena mungkin sedikitnya juga mendengar nih antara masalah ini kontroversi banget ini sebenarnya ya karena ada permintaan bahwa jangan menggeser dari pakemnya gitu kan, bahwa nini tuh ya laki-laki yang memang laki-laki tapi dibuat jadi nenek-nenek gitu ya kalau tidak salah ya. Tapi pada akhirnya punten gitu banyak yang memanfaatkan situasi yang memang kecewe-cewean laki-lakinya. Nah ini bagaimana menurut pandangan Teh Indira? Menurut pandangan saya sih memang tidak salah gitu ya. Kan udah dibilang dari awal bahwa upacara adat itu memang sudah ada pakemnya. Mungkin hal yang baru masuk seperti ambu masuk itu bakalan pasti menjadi kontroversi karena mengganti lah bahasanya gitu kan. Kalau kita sebagai pelaku seni, sebagai yang memiliki usaha di bidang upacara adat ya pasti selalu menawarkan yang sudah ada di pakemnya gitu. Tapi kembali lagi kepada permintaan. Bahkan juga banyak kok Bu kayak minta saya ambunya mau cewek. Saya maunya ambunya cewek langsung. Iya, cewek langsung. Saya maunya ambunya cewek di kerudung gitu dan memang permintaannya sih ya beda-beda gitu. Bukannya kita tidak mau mengikuti tapi kan bagaimana ini ya sudah berkembang dan kita selalu menjaga bahwa saya tuh punya ini loh Pak gitu. Jadi tetap ditawarkan yang aslinya dan kembali lagi ya kepada permintaan. Ibarat kayak ibu pengen pakai baju merah, kalau yang dimintanya pengen baju hitam, ya kan mungkin ibu ada sedikit-sedikit merahnya gitu aja sih. Tapi kita tetap menghargai budaya dan harus gitu kan. Iya betul. Ya jadi sesuai dengan permintaan ya Teh ya. Jadi tidak memaksakan gitu ya harus yang lagi viral yang bagian ini gitu ya. Tidak seperti itu teman-teman. Nah untuk Teh Indi sendiri nih dalam dunia pendidikan ataupun di budaya ya Teh. Kan pendidikan ataupun budaya itu dalam hal memajukan bangsa gitu ya punya peranan penting untuk membentuk kreatif, kemudian karakter dan kecerdasan serta emosional siswa-siswa kita. Teh Indi juga kan pelatih nih ya kan. Nah bagaimana sih menurut Teh Indi untuk hal ini gitu dikemas juga dengan bidang dalam entertain gitu, hiburan gitu, seperti apa menurut Teh Indi? Ya menurut saya alhamdulillah sih ini kan kita nyambungin ke anak-anak gitu ya.
pemerintah ini memiliki program, ada yang namanya mungkin ibu juga guru, ada namanya P5 gitu kan. Mungkin kalau zaman aku gitu ya Bu, dulu gitu kayak di sekolah tuh kebudayaan itu keluar hanya di perpisahan aja. Kalau sekarang malah jadi mata pelajaran kan gitu kan. Jadi ya bagus lah untuk, karena memang budaya itu identitas gitu. Kita lihat aja banyak wisatawan dari luar negeri itu taunya Indonesia tuh apa? Bali. Kenapa tahu Bali? Karena kebudayaannya Kental ya. kental Apalagi gitu. kemarin ya guys Luna Maya. Oh Ya Masya kan? Allah, kalau kita jadi ke Luna Maya. Keren banget ya Keren banget budayanya sumpah, ya. jadi iya itu keren banget. Dan itu apalagi dekornya ya, itu kan menjadi ikonik lah untuk di Bali ikonik, iya. gitu. Makanya ya sangat penting sekali sih budaya, karena pertama jadi identitas, kedua memang harus dicintai sama anak-anaknya. Misal sekarang saya masih muda mencintai budaya, kalau adik-adik kita di bawah tidak mengenal, tidak mencintai lah, terus siapa yang mau melanjutkan gitu. Bahkan untuk berbagi ya adik-adikku sayang gitu, ini aku berbagi pengalaman buat semangat kalian untuk selalu belajar budaya. Aku dari kecil itu seneng nari karena mungkin basicnya centil. Oke ya. Pertama aku memiliki kecentilan dulu. Kedua, Jadi harus centil dulu ya. enggak juga sih, tapi maksudnya aku nyeritain Harus kalau aku tuh pede. centil, pede Iya, gitu. iya, Dia pengennya betul. tuh show off karena mungkin punya zodiak Leo. Oh, iya. Leo itu kan emang rada-rada pengen jadi yang pertama terus Oh kan. gitu ya. kan? Masya Allah. Iya. Yang pertama aku emang seneng nari gitu Betul. kan, jadi aku les, ternyata dari mungkin dulu itu budaya tarian itu gitu, adat-adat itu dianggap, bener gak sih Bu? Sebelah mata. Betul. Iya kan, Kadang-kadang kayak lo ngapain sih nari, apa sih bukan gitu. Teh Indira aja sepertinya Iya ya. kan? Bener kan ya, Bu? Ya, saya juga mengalami mungkin kuliah jurusan musik, mau jadi apa gitu Nah, kan. itu. Nah, kalau nanti nggak ada guru musik di sekolah, kalau semua orang seneng nyanyi jadi penyanyi semua, siapa yang ngajarin anak-anak belajar lagu nasional, lagu Iya. daerah atau tari daerah, tari tradisional, betul kan? Iya, jadi emang dulu kita agak dianggap ini ya. Mungkin nggak dulu aja kayaknya sampai sekarang pun masih Kayaknya nggak Bu kalau sekarang, enggak. Jadi dulu itu memang dianggap seperti itu, tapi aku tetap kayak oh enggak, gue suka nari, gue suka jaipongan, gue suka budaya gitu. Ternyata alhamdulillah dari tari aku bisa sekolah, dapat beasiswa gitu kan. Gak nyangka, terus aku dari tari aku bisa kenal sama orang-orang penting, dari tari aku bisa keliling Indonesia, dari tari aku bisa keluar negeri. Betul. gitu Bu. Dan dari tari alhamdulillah aku bisa menghidupi keluarga, menghidupi orang-orang di sekitar aku, dan dari tari aku bisa kerja di dinas, banyak kenalan gitu. Jadi banyak hal yang bisa kita ambil, jadi jangan pernah pesimis. Jadi kayak buat teman-teman, Masya Yang Allah banget cita-citanya. sih cita-cita kalau kalian suka di bidang budaya, suka di tarian, kalian suka main alat musik gitu kan, semua hal itu percaya bahwa ketika kalian serius, kalian mendalami itu, kalian bisa jadi seseorang. Gitu. Jadi kayak penting banget, wajib untuk mencintai budaya kita. Ya, sebenarnya ini pengalaman Teh ini hampir mirip dengan saya Iya, ya. pasti. Iya, kembali lagi memang di Teh Indira ini praktisi tari. Kalau saya praktisi mungkin di musik juga, di bidang guru. Jadi merasakan apa yang Teh Indira rasakan dari nol, awal dicemooh gitu ya. Mau apa sih jadi orang seni kan gitu. Mungkin teman-teman yang baru mulai juga ada yang merasakan seperti kita. Jadi maksud Teh Indira jangan pernah menyerah gitu ya Teh ya. Tetap dengan kreativitasmu, tetap jadi diri sendiri ya kan. Asal tidak menghalalkan segala cara ya Teh Indira. Tetap jadi diri sendiri untuk tetap jadi yang terbaik gitu dari versi masing-masing setiap orang ya, dengan bakatnya masing-masing ya Teh ya. Teh Indira, seperti Teh Indira juga nih bisa ceritakan, tadi kan kata Teh Indira di budaya ini sekarang menyangkut juga di P5 di sekolah dengan konsep anak-anak menari ya kan, dengan pokoknya di dunia panggungnya gitu ya. Nah, untuk saat ini apakah Teh Indira dari Azalea Art ya, ini tadi saya belum sebutkan nih dari Azalea Art ya. Teh Indira ini punya berbagai macam penyewaan kostum tarian, berbagai tarian ya, tari adat, tari daerah, semuanya ada ya, tari modern juga ya. Kemarin-kemarin sih masih rame mungkin ya Teh P5 ini dengan tari. Masih rame kah? Bagaimana untuk saat ini?
Untuk saat ini sih hilalnya masih agak turun berapa persen gitu ya karena ada kebijakan gitu. Iya. Cuman saya percaya bahwa harus ada di video yang diangkat lagi lah gitu. Oh ya, ada video yang meluruskan bahwa sebetulnya kebijakan pemerintah itu tidak melarang untuk anak-anaknya berkreasi dan berkreativitas gitu. Apalagi aduh kayak aku pengen dong pakai baju adat ini, dan aku juga dulu seperti itu ya Bu. Aku pengen dong pakai baju adat ini gitu, dan itu masih dibolehkan sih. Jadi yang tidak dibolehkan itu ya mungkin berbau terlalu komersil seperti mengundang artis-artis itu, terus mungkin ada kegiatan di tempat yang kita harus berbayar mahal. Jadi kebijakan pemerintah itu maunya anak-anak itu kreatif. Jadi kalau ada penampilan anak-anaknya yang tampil, kalau ada band anak-anaknya yang tampil gitu ya Bu. Artisnya mereka gitu, dan tidak mengundang dari luar. Itu aja sih mungkin yang belum terlalu. Jadi mungkin pertama kali itu ketika kebijakan itu keluar ditelan mentah-mentah gitu ya, tidak detail bahwa ABCD-nya gitu. Ternyata kan tidak seserius itu ya Bu. Mungkin itu memang harus diperjelas lagi sih oleh pemerintah bahwa nggak gitu maksudnya gitu. Ya semoga nanti kedepannya ini menjadi apa ya, pembelajaran ya buat semua ya. Jadi kreativitas yang dibentuk ya untuk acara-acara seni di sekolah ya. Jadi bukan tentang semuanya tentang menyangkut uang gitu ya, tapi kreativitas dari anak-anaknya sendiri. Mungkin memang untuk penyewaan sendiri memang membutuhkan sedikit dana ya, tapi kembali lagi kepada orang tua masing-masing yang ada di rumah. Kalau memang itu diperlukan untuk menyewa kostum misalnya untuk menari, artinya itu kan kembali lagi untuk anak-anak tampil kreatif gitu ya. Ya semoga nanti bisa jadi bahan ini lagi ya, bahan pertimbangan lagi pada orang tua yang akan mendukung kegiatannya juga. Nanti kan terasa tersendiri oleh Teh Indira. Masya Allah, pokoknya adik-adik kalau ada acara jangan lupa sewa kostum. Nih aku promosi ini ke Azalea Art ya di Adiarsa ya. Iya di Adiarsa dan Raya, nggak apa-apa promosi ya. Promosi ya Teh Indira. Nah tadi kan berarti itu sedikitnya ada pengalaman yang sedikit bukan ancaman ya, jadi penurunan omset. Ya ancaman juga sih ya sebetulnya ya. Nah, ini salah satu ujian di dunia bisnis Teh Indira ya. Yang mungkin sebelumnya lagi naik gitu kan, penyewaan kostum tari dan lain-lainnya. Nah sekarang sedang sedikit diuji dulu sama Tuhan nih, gitu kan ya. Digoyangkan dulu mau tetap bertahan atau enggak di dunia bisnis ini ya. Nah untuk tantangan bisnisnya sendiri nih kan selain Teh Indira mungkin teman-teman yang lain juga punya sanggar-sanggar yang lain dengan brand yang lain. Bagaimana Teh Indira menyikapi persaingan bisnisnya? Kalau aku pribadi sih Kak, kalau dari pertemanan kita berteman baik semua ya. Ini saling bergabung saling bergabung malah kita saling support gitu. Kita tuh semua saling support. Kita tuh nggak ada yang siku-siku, nggak, alhamdulillah. Cuman kalau kita ngebahas dari persaingan bisnis, ya kalau persaingan itu mana yang paling kreatif gitu kan. Mana yang paling selalu memberikan inovatif, yang selalu memberikan sesuatu yang berbeda gitu. Cuman mungkin yang aku nggak suka gitu kan, kita di sini persaingan sehat ya. Berarti harus kreatif, harus selalu memiliki sesuatu yang kayak orang lain A, oh gue harus B gitu. Orang lain jalan, oh gue harus lari gitu kan. Dengan cara ya berkarya atau ya bikin karya apa atau apa-apa yang lain. Mungkin yang harus dipelajari sama adik-adik dan teman-teman, kakak-kakak, apa ya kalau bahasanya itu, masih banyak sih yang suka plagiat gitu. Masih banyak bahasa aku plagiat ya, tapi bahasa baik aku ke anak-anak aku suka bilang kayak ya ampun kita diinspirasi oleh orang lain ya, terinspirasi gitu kan. Mungkin masukannya sih kayak cobalah kalian jangan menjadi si A, cobalah kalian jadi A plusnya atau A plus plusnya gitu. Jadi ketika kalian muncul itu tuh orang tuh kayak bahkan ini itu mah kok kayak si A ya gitu, ya nggak sih Bu? Ya kan? Betul. Coba kamu muncul dengan sesuatu yang baru, yang lain, itu pasti orang lebih menarik kalian. Dan ingat kata Bunda Ana Avanti, ekor itu akan selalu di belakang. Gitu sih. Jadi kalau kalian nggak mau jadi ekor,
bikinlah inovasi-inovasi baru. Keren banget Bener, loh, Bu, ya kan? betul. Aku bikin semangat ini ya, menyemangati gitu. Iya, harusnya inovasi ya. Iya. Jadi kreatif itu yang membuat value kita, harga kita itu mahal, Ya. teman-teman ya. Jadi itu ide brilian yang susah untuk agak kesel sih Bu, kita carinya mati-matian gitu ya Bu ya. Masya Allah. Iya, jadi tiba-tiba teman-teman ya jeblak. meniru banget gitu Ya, gerakannya meniru banget, atau kayak ya, paling ya, cuma ya. diganti dikit-dikit atau konsep dari kostumnya atau konsep apanya itu kayak dalam itu kayak tolong dong gitu. Tapi tetap tidak apa menurut saya karena Teh Indira punya ciri khas sendiri, punya kreativitas sendiri, tetap meskipun orang lain meniru, orang akan tahu Iya. bahwa itu yang utama, yang pertama dari mana asalnya gitu kan. Mungkin diambil hikmahnya, mudah-mudahan jadi ladang pahala. Iya, betul Amin. insya Allah. Saya pun sama sebetulnya ya kalau urusan tentang karya yang ditiru dan sebagainya. Mungkin memang dasarnya manusia itu saling melihat, saling meniru gitu ya. Tapi tadi Teh Indira menekankan, memberikan pesan bahwa ayo dong kita yang muda-muda kita cari kreativitas. Ya. Sebenarnya nggak sendiri apa-apa gitu kita ya. terinspirasi dari suatu hal, Betul. tapi jangan menjadi dia. Ya. Aku bilang kalau misal terinspirasi dari A, ya kalian buatlah itu menjadi A+ gitu. Ya, Misal kursi seperti ini ya kita buatlah lurus. Yang penting kan kegunaannya sama kursi gitu ya Bu. Betul. Sebetulnya ini kayak pembicaraan kita kalau masih waktunya panjang nih. Oh ini sudah habis. Kayaknya sebetulnya udah mau Oh masa habis sih ya. katanya mau 2 jam ini. Anak. Ini kita kalau ngomong nggak kerasa. Iya, gitu ya. ini udah soalnya nih narasumber kita hari ini luar biasa ya teman-teman. Oh, Masya Allah, maaf Sekali ya agak lagi cerewet. Jangan lupa nanti kasih job ya. Oh Masya Allah, Ini kan siap. MC sungkeman saweran loh Oh sekarang iya juga loh, benar. ya kan? Jadi MC sekarang itu harus include sungkem dan sawer. Itu sangat dibutuhkan. Tapi tidak kontroversial ya. Oh tidak Kalau karena sesuai- memang enggak. Karena Iya. kalau untuk di daerah bahkan Bu gini ya. Maaf nih masih ada waktu lagi nggak? Kalau di Bandung Boleh itu, dikit-dikit. kalau di Bandung itu bahkan yang sungkem sawer itu enggak sungkem ya, sungkem sorry. Oh sungkem dan turun bantayan itu di hire oleh MC loh Bu. Oh, iya, betul, Iya, betul, Masya Allah. MC gitu. Untuk sawernya baru dikirim untuk sawernya baru kita dari tim adat. Perbedaan dari budaya Parahyangan dan kita ini di Karawang ini, kalau Karawang ini semua adatnya itu diambil oleh tim adat. Iya. Kalau di Parahyangan di Bandung itu ya sama MC. Jadi kayak apa salahnya MC segala bisa. Kalau memang itu bisa ya. Dan memang harus bisa. Biar nambah cuan-cuan. Ya, cuan. Udah jangan lupa ya guys, Teh Kiki Ayu MC pernikahan dan lain-lain. Iya, jangan lupa. Dan jangan lupa upacara adatnya Azalea Art. Iya, luar biasa ya hari ini sekali lagi dengan Sturada podcastnya Iya, yang terima kasih. harus terus didukung, di subscribe, di like, di share ya kan dengan berbagai materinya ya podcast narasumber yang luar biasa hari ini juga venue yang luar biasa hari ini. Terima kasih untuk Asia Link Hotel. Hari ini yang menemani kita juga ada Bosland dan SM10 Ya, Masya Allah. Ada Sign Bridal juga hari ini, luar biasa. Podcast yang selalu luar biasa. Apple dan tim kawan-kawan semuanya, terima kasih atas kesempatan pada hari ini bersama saya kembali Teh Kiki Ayu dan hari ini bintang tamu saya, narasumber saya Indira Azalea. Iya, terima kasih banyak. Ya, Sampai bertemu sama-sama. lagi ya. Iya. Sampai bertemu lagi di podcast yang keren selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.